Selamat sore Ibu-Ibu, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita boleh ada dengan tubuh yang sehat, semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat pemeliharaan dan penyertaan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu terima kasih Bapa. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur buat segala anugerah dan kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan kembali kami hendak mendengar firman-Mu. Namun sebelum itu sucikan dan kuduskan kami. Biar kami layak berkenan ada di hadirat Tuhan mendengar firman-Mu. Dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah semua itu datang daripadamu ya Tuhan, bukan dari kekuatan pikiran kami, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi, sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Mazmur 119 ayatnya yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Firman Tuhan ini katakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Artinya orang yang menuruti firman Tuhan, menuruti Taurat Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, Dia yang akan mengajar kita, mendidik kita, memberkati kita, menguatkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita lewat firman-Nya. Sebab itu firman Tuhan itu biarlah selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Agar apa? Agar kita berbahagia, kata firman Tuhan. Namun di sini yang saya mau tekankan bahwa hidup yang tidak bercela, artinya hidup yang menurut akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 kita lihat ya. Kembali di dalam Mazmur 1. Ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya firman itu selalu ada di dalam hati kita. Kalau firman selalu ada di dalam hati kita, maka kita akan dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk hidup yang tidak bercela. Ya. Kata bercela itu adalah tidak bercacat. Ya. Artinya tidak bercacat, sempurna. Memang kita belum sempurna, sebab itu kita sebagai manusia kita masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia. Sebab di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 tidak ada orang yang benar. Ya. Artinya tidak ada yang sempurna, sebab yang sempurna itu adalah Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita menuju kesempurnaan itu. Dan inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Agar hidup kita tidak bercela, yaitu orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Puji Tuhan. Dan di dalam Kejadian 1:17, di dalam Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram
dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ketika Tuhan datang kembali kepada Abraham untuk meneguhkan janjinya, yaitu di mana Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menjadi seorang bapak bangsa, ya. Di mana di dalam keturunannya, yaitu anaknya yang akan menurunkan manusia-manusia dari keturunan Abraham ini. Tetapi kenyataannya Abraham itu ketika Tuhan datang pertama kali umurnya 75 tahun. Tuhan sudah berfirman bahwa dia akan menjadi bapak bangsa, bahkan dia akan mempunyai keturunan. Saat itu dia tidak punya keturunan. Secara manusia, ya, secara logika mungkin orang bertanya, dia pribadi bertanya, saya ini sudah tua. Tetapi Tuhan katakan bahwa dia akan punya keturunan. Dan di dalam penantiannya ketika firman itu disampaikan oleh Tuhan, umurnya 75 tahun dan dia harus menunggu 25 tahun, ya. Karena dia mendapatkan anak Ishak lahir pada usia Abraham 100 tahun. Di umur 99 tahun itu Tuhan datang kembali dan meneguhkan bahwa dia akan menjadi seorang bapak bangsa. Yang Tuhan minta kepada Abraham adalah dikatakan, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Artinya janji Tuhan itu akan pasti digenapi. Dan Tuhan hanya minta bahwa Abraham hidup tidak bercela. Artinya hidup takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan mau. Agar dia menerima janji itu. Saudara dan saya, kita sebagai Israel rohani, sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah, umat ketebusan Allah, Tuhan juga mau bahwa kita menjadi orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itulah yang akan menikmati berkat janji daripada Tuhan. Memang tidak mudah, ya, sebagai manusia. Tetapi firman ini mengajar kepada saudara dan saya, biarlah kita hidup di dalam firman-Nya, agar kita berbahagia, agar kita menikmati janji-janji daripada Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-13. Ulangan 18 ayatnya yang ke-13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara, ini adalah bangsa Israel yang diingatkan oleh Tuhan, di mana Tuhan katakan untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ya. Tuhan mau bangsa ini hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir hanya satu tujuan Allah, yaitu mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang maha kuasa itu
memperdulikan kehidupan mereka. Mereka jadi umat pilihan Allah untuk mewarisi tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Berbicara tentang berkat rohani dan jasmani. Sebagaimana saudara dan saya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tujuan kita masuk hidup kekal bersama Tuhan, artinya hidup di surga bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap masih di dalam Ulangan 18 ini, kita kembali naik ke atas. Di antaramu, di ayat yang ke-10, Ulangan 18 ayat yang ke-10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan adanya anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang mantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk berada di tanah Kanaan itu, karena di sekeliling daerah itu masih ada suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain yang masih beribadah kepada berhala-berhala, kepada Baal-Baal, penyembah-penyembah berhala. Bahkan di sana masih ada dikatakan pemantra, peramal, tukang sihir, bahkan juga meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Saudara, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia di atas segala-galanya. Sebab itu Tuhan hanya minta kepada mereka, jangan hidup seperti mereka. Hidup di dalam kegelapan. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin. Sebab itu saudara, firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam firman. Karena firman itu mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Jangan hidup di dalam kegelapan seperti firman Tuhan ini. Di antaramu janganlah didapati seorang pun. Jadi kalau anak-anak Tuhan masih hidup dalam penyembahan berhala, bertobat saudara. Percuma beribadah. Karena ibadahmu itu akan menjadi sia-sia. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi terang. Agar kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Dari kehidupan yang lama, kita sudah dibawa masuk di dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita tidak percaya, jangan percaya kepada peramal, paranormal atau apapun. Karena firman Tuhan ini jelas, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi bertobat saudara. Kalau ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi masih menyembah berhala, bertobat. Saya mau katakan, bertobat. Sebab percuma ibadahmu
tidak akan menjadi berkat, akan menjadi sia-sia. Tujuan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu 22. Ya, kita lihat di dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke 10. Ayatnya yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang kedua, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukan tinggal di luar. Nggak bisa masuk surga, saudara. Penyembah berhala, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, pendusta tidak masuk surga. Betapa sedih kalau kita mengikut Tuhan lalu kita tidak masuk surga, karena masih tinggal di dalam kegelapan. Sebab itu saudara, jangan kita melakukan hal-hal seperti ini. Ya, saya percaya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga hal-hal yang jahat sudah tidak dilakukan lagi bagi anak-anak Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah mampu untuk melakukan kejahatan. Sebab hidup takut akan Tuhan itu firman. Firman yang akan menghakimi. Bukan manusia, firman. Kita manusia nggak bisa menghakimi. Tidak boleh menghakimi. Tetapi firman ini datang kepada saudara dan saya. Di ayat yang ke-16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud dan bintang timur yang gilang gemilang. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya. Selama kita diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia ini, hendaklah kita setia sampai akhir. Hendaklah setia dan taat kepada firman. Agar nama kita tercatat di buku-buku kehidupan. Sehingga kita menerima berkat. Keselamatan yang kekal itu ada di dalam saudara dan saya. Wow, satu berkat yang luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan, ya. Bagaimana surga yang mulia itu. Memang sekarang kita belum melihat, tetapi firman Tuhan katakan kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Artinya kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Bersyukur. Sebab itu firman Tuhan tadi katakan, hiduplah di dalam Tuhan.
hiduplah tidak bercela. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Allah Roh Kudus mengurapi kita untuk hidup terus di dalam kebenarannya. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaan manusia itu, saudara, ya, ada manusia yang setia sampai akhir, ada yang tidak. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita belajar untuk setia, sebab orang yang setia itu tidak mengkhianati. Dia akan setia, dia punya komitmen kepada Tuhan. Bukan saja kepada manusia, terlebih orang yang punya komitmen kepada Tuhan, dia akan hidup takut kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Minta kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan untuk terus hidup tidak bercela di hadapannya. Ya. Dunia memang sukar, tekanan memang banyak, masalah memang ya banyak. Keadaan dunia sangat menakutkan. Tetapi kita belajar terus hidup di dalam firman-Nya. Taurat Tuhan itulah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-10. Bila orang benar, ayat yang ke-20, ayat yang ke-20. Amsal 11 ayat yang ke-20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, orang yang serong artinya orang yang tidak jujur. Ya. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi orang yang tidak bercela ya orang yang taat kepada firman, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan jalannya dikenannya. Wow, luar biasa. Inilah yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Ya. Bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dan kita mau terus berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain kecuali Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti 2 minggu yang lalu, bahwa tidak ada nama di atas segala nama selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut apa yang ada di atas bumi maupun di bawah. Jadi Dia adalah di atas segala-galanya. Memang iblis bekerja keras untuk menggoda anak-anak Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat keadaan dunia semakin hari semakin jahat, semakin sukar. Balas sampar terjadi di muka bumi. Apa yang harus, di mana kita mau berlindung, saudara? Kita hanya bisa lari kepada Tuhan dan berlindung saja kepada Tuhan. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan kita minta Allah Roh Kudus mengurapi, melindungi, menjaga dan memelihara kita. Itu saja. Sebab Dia adalah Allah yang maha besar dan berkuasa. Dan kita percaya saja kepada Tuhan. Tidak percaya kepada yang lain. Percaya saja kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ya, sejak dari saya masih muda, mungkin belum terlalu mengerti firman, tetapi saya selalu pegang bahwa hanya Tuhan yang maha besar.
Hanya Tuhan yang berkuasa. Sehingga apapun yang saya lakukan itu saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus berkati saya. Bahasa yang sederhana, tetapi bahasa yang sederhana itu kalau datang dari hati kita yang tulus, maka dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan menjaga kita. Saudara, kita mengucap syukur saat ini. Kita dikasih firman, diberi firman. Agar apa? Agar hidup kita berpaut hanya kepada Tuhan. Kepada Taurat Tuhan. Supaya hidup kita tidak bercelah. Puji Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan ini, saudara, kita mau, manakala kita hidup benar di hadapan Tuhan, akan menerima berkat. Ya, menerima berkat. Di dalam Mazmur 128 ayatnya yang ke-1. Mazmur 128 ayatnya yang ke-1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Wow, luar biasa. Janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang hidupnya tidak bercela kepada Tuhan. Ya. Maka di sini dikatakan kita hidup takut akan Tuhan. Jadi poin di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Sebab hidup yang takut akan Tuhan itulah yang kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, taat saja kepada firman. Ikutin saja. Dan hasilnya di sini dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Akan menerima berkat. Bahkan dikatakan berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya. Jadi dosa itu membuat kita tidak diberkati. Karena dosa itu menjadi penghalang akan berkat. Keselamatan kita. Tadi Tuhan juga sudah ajarkan kepada saudara dan saya. Ya. Bagaimana kita harus hidup. Kalau masih suka bohong, minta ampun, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Ya. Ya, seringkali sebagai manusia mungkin hal-hal yang kecil kita anggap biasa. Oh, berbohong itu biasa. Minta ampun cepat. Tuhan, tadi saya berbicara salah. Saya minta ampun Tuhan. Ampuni saya. Tuhan itu Maha Pengasih. Puji Tuhan. Yang ketiga, biarlah kita hidup di dalam kasih. Efesus 3 ayatnya yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih itu.
Dan dalam mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala akal pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Ya. Jadi Rasul Paulus di sini mengatakan kepada jemaat yang berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan bahwa dia meminta supaya kehidupan mereka hidup di dalam kasih. Ya. Supaya di dalam kasih itu iman kita kepada Kristus diam di dalam hati kita. Jadi kita memiliki iman yang sungguh. Bahwa kita memiliki Tuhan yang maha besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang teristimewa, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Tidak ada Allah lain, saudara. Hanya Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan ayat 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow, luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah hidup kita hidup di dalam kasih Allah. Sebab pada akhirnya nanti, ketika Tuhan panggil pulang, Tuhan tidak tanya berapa banyak hartamu, berapa banyak apa uangmu di bank. Tuhan tidak tanya itu. Adakah kasih di dalam kehidupanmu? Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Dan apakah engkau mengasihi sesamamu manusia? Sebab di dalam kasih itulah dikatakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab di dalam kasih ada sukacita, ada kemurahan, ada damai sejahtera, ada kesetiaan, ada kemurahan Tuhan. Jadi hiduplah kita di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, saudara, kita diberikan kemampuan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk kita mampu berjalan di dalam kebenaran. Sekalipun ada banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan memampukan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Berpaut saja kepada Tuhan. Dan bersandar kepada firman-Nya. Sehingga iman ini menjadi kuat. Ketika lemah, dia menjadi kuat kembali. Ya. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya di dalam kepenuhan Allah, firman dan Roh Kudus. Sebab bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Dengan kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Wow, baik. Pemikiran kita mungkin tidak sampai, saudara.
Tetapi pemikiran Allah itu luar biasa. Ya. Rancangan Allah itu luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya penyertaan dan pemeliharaan Allah itu selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Terutama yang hidupnya ya takut kepada Tuhan. Tidak menyembah berhala. Hidup di dalam terang Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu hidup kamu ini hidup gelap. Oh ini hidupnya terang. Berdoa, saudara. Ya. Karena saya percaya bagi anak-anak Tuhan yang sudah datang kepada Tuhan, dia sudah diperbaharui hidupnya. Dia sudah dipulihkan dari hidup gelap datang kepada terangnya yang ajaib. Jadi hidup di dalam firman. Hidup di dalam firman. Hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana di ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pikiran kita nggak sampai. Kadang kita memikirkan A, tapi mungkin kita dapat jalan keluarnya B. Dan kita boleh mengerti, oh ya, saya banyak mengalami hal-hal yang sulit. Ternyata saya diproses oleh Tuhan untuk bagaimana supaya kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang besar. Dia akan menolong kita dalam keadaan apapun. Dan kita harus percaya dengan iman yang sungguh bahwa dia melampaui segala akal, pikiran, pengetahuan manusia. Kasihnya itu luar biasa, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau, bahwa hidup saudara dan saya tidak bercela, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa kita boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat di sana. Kolose 1 ayatnya yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi, jika di dalam hidup ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tantangan hidup, ya seperti yang terjadi di dalam dunia ini, biarlah kita senantiasa, firman Tuhan ini katakan, mendapat kekuatan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Jadi kuasa Allah yang bekerja di dalam kita itu, yang memberikan kita kekuatan untuk apa? Untuk kita sanggup menanggung sesuatu dengan sabar dan tekun. Sabar saja, saudara. Tekun saja. Setia saja beribadah. Taat saja kepada firman. Ya. Hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengerti, dan saling membantu. Ya. Membantu itu bukan berarti kalau secara materi atau banyak berkat. Ya, kalau banyak berkat, lihat orang yang lemah bisa memberi, ya puji Tuhan. Kalau tidak bisa memberi, mari kita berdoa. Kita doakan. Ya, di dalam keadaan dunia yang saat ini terjadi,
Mari yang sakit kita doakan supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang kekurangan kita doakan supaya Tuhan berkati. Yang ada masalah mari kita doakan supaya Tuhan buka jalan. Karena itulah kekuatan kuasa Allah yang bekerja. Ya. Di dalam kepenuhan Allah, maka di sana ada kekuatan dan kemuliaan. Puji Tuhan, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat agar kehidupan saudara dan saya hidup di dalam kehidupan yang taat kepada firman. Hidup tidak bercela, tetapi mengandalkan hukum-hukum Allah, Taurat-Taurat Allah, sebab itulah yang memberi kebahagiaan. Dan kedua, biarlah kita hidup takut akan Allah. Kita tidak hidup di dalam penyembahan berhala, tetapi kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah hidup, Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Supaya kita pada saatnya masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah juga hidup tidak bercela, hidup di dalam kasih Allah, kasih anugerah dan kemurahan-Nya. Sehingga kemuliaannya itu dinyatakan bagi saudara dan saya. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Bapa. Firman-Mu itu adalah ya dan amin. Kami hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah di atas segala-galanya Bapa. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Allah yang menyelamatkan jiwa kami. Allah yang membimbing kami. Allah yang menuntun kami. Agar kehidupan kami hidup yang tidak bercela. Hidup yang layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebab itu jamahlah kami. Allah Roh Kudus urapi kami. Untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup takut akan Engkau Tuhan. Dunia saat ini sangat menakutkan. Tetapi firman-Mu sudah datang kepada kami Bapa. Untuk kami hidup berkenan kepada Engkau. Untuk kami hidup tidak bercela di hadapan Engkau ya Bapa. Dengan kemampuan kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Tapi biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami. Untuk kami terus berjalan Tuhan di dalam Engkau. Sampai akhir kehidupan kami Bapa. Sehingga nama kami tetap tertulis di dalam buku kehidupan itu. Tersirat di dalam pohon-pohon kehidupan itu. Sehingga kami boleh ada bersama-sama Engkau Tuhan. Di dalam kerajaan yang mulia. Kerajaan surga. Kerajaan Allah. Bersama-sama dengan Engkau. Sucikan kami terus. Kuduskan kami terus. Di dalam pengiringan kami kepadamu Bapa. Supaya kami senantiasa menikmati berkat yang Engkau janjikan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah firman dan Roh Kudus senantiasa mengurapi kehidupan kami. Untuk kami tetap taat kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Buat bangsa dan negara kami. Apa yang terjadi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengetahuinya dan menghalau segala virus-virus corona yang merajalela di muka bumi ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau saja yang menjamahnya dan menghalaunya Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu Bapa, tapi kami percaya kuasa-Mu saja yang dapat Tuhan menghalau semuanya itu dan memulihkan kami semua Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan terpelihara, diberkati oleh Engkau. Jika ada yang sakit, jika ada yang terpapar oleh virus corona, mari Tuhan Yesus Engkau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Engkau menolong mereka
sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu, sehingga kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah itu, Allah yang luar biasa dan dahsyat, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.